Sekelompok oknum Kopassus melakukan aksi balas dendam terhadap sekelompok preman yang telah membunuh rekan mereka di sebuah kafe di Yogyakarta. Oknum tersebut kemudian memaksa masuk ke sebuah lapas di mana para preman tersebut ditahan, kemudian mengeksekusinya. Sebelum gua menceritakan kisah detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka video ini, silakan di-share ke rekan-rekan kalian yang sekiranya suka cerita berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan video kisah nyata episode kali ini. Pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2013 pukul 2.30 dini hari terjadi insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang anggota Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura bernama Serka Heru Santosa di tempat hiburan Hugos Cafe di Jalan Adi Sucipto, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serka Heru Santoso akhirnya tewas dalam pengeroyokan tersebut. Keributan itu sendiri terjadi antara salah seorang pelaku dengan teman-temannya tak lama setelah Serka Heru bersama rekannya sesama anggota Kopassus bernama Alen tiba di tempat hiburan tersebut sekitar pukul 2:20 dini hari. Awalnya Heru beserta rekannya didatangi oleh seseorang bernama Diki bersama 7 temannya. Mereka bertanya asal daerah korban, kemudian Heru menjawab bahwa dirinya merupakan anggota Kopassus. Setelah itu, tiba-tiba terjadi keributan antara Heru dan kelompok Diki. Perkelahian awalnya terjadi di halaman kafe, tetapi karena tak kunjung selesai, keributan kembali terjadi di dalam kafe. Beberapa orang sempat berupaya melerai, akan tetapi Heru tetap dikeroyok dan tewas setelah ditikam dengan pecahan botol dan belati di bagian dadanya. Setelah Heru terkapar, para pelaku menyeret tubuh korban melalui pintu lorong keluar dan kemudian melarikan diri. Dalam kondisi luka parah, Heru kemudian dilarikan ke rumah sakit Bethesda tetapi meninggal dalam perjalanan. Jenazah korban akhirnya diterbangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Tak lama kemudian, pelakunya terungkap adalah sindikat preman yang meresahkan warga Yogyakarta. Saat itu, kemudian seseorang anggota Kodim yang juga mantan anggota Kopassus bernama Sertus Riono juga dibacok, di mana diduga pelakunya adalah kelompok yang sama. Tak lama kemudian, keempat pelaku pengeroyokan dan pembacokan tersebut berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Keempat pelaku tersebut adalah pertama, Hendrik Benjamin Engel Saitapi alias Diki Ambon yang pada saat itu berumur 31 tahun. Diki merupakan seorang karyawan swasta namun dikenal pula sebagai seorang preman. Ia pernah ditangkap Polresta Yogyakarta dalam kasus pembunuhan mahasiswa tahun 2002 dan pemerkosaan tahun 2007. Diki pernah bergabung dengan Ormas Pimpinan Hercules, tapi kemudian mengundurkan diri dan tidak aktif lagi. Ia juga menjadi tenaga keamanan di Hugos Cafe. Pelaku yang kedua adalah Adrianus Chandra Galaja alias Dedi, 33 tahun. Ketiga, Gemeliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi, 29 tahun. Keempat, Yohanes Juan Manbait alias Juan, 38 tahun. Juan adalah seorang anggota Polres Yogyakarta yang pernah terlibat kasus sabu-sabu. Akibat kasus itu, ia kemudian dipecat dari kepolisian. Ia juga divonis hukuman 2,8 tahun dan perawatan di RS Garcia khusus narkoba. Ketika mengeroyok Heru,
Juan sedang menjalani masa bebas bersyarat. Keempat tersangka berasal dari Nusa Tenggara Timur dengan rincian 3 orang berasal dari Kupang dan 1 orang berasal dari Flores. Sebagian pelaku ditangkap di sebuah asrama di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta, yang sering dijadikan tempat mangkal kelompok tersebut. Para pelaku awalnya ditahan di Mapolda DIY sebelum kemudian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan pada Jumat siang tanggal 22 Maret tahun 2013 dengan alasan sel di Mapolda DIY sedang direnovasi. Rekan korban yang bernama Serda Ucok Simbolon mendapatkan info bahwa rekannya Sertu Heru telah tewas oleh sekelompok preman. Dia pun marah dan merasa sakit hati serta ingin melakukan pembalasan terhadap kelompok Diki dan rekannya yang merupakan pelaku pembunuhan sahabatnya. Informasi itu didapat Ucok saat mengikuti pelatihan di Gunung Lawu saat di kantin pada hari Jumat siang tanggal 22 Maret tahun 2013. Ucok bertemu Sertu Trijuwanto dan mengajaknya serta. Kemudian kepada Sertu Tri, Ucok juga memintanya untuk mengajak teman-teman yang lain, yaitu Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik. Pada hari itu juga pukul 10 malam, mereka berempat bersama Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Suprapto, Sertu Hermawan Siswoyo, dan Sertu Martinus Roberto kemudian berangkat ke Yogyakarta dengan menggunakan 2 mobil, yaitu Avanza dan APV. Di Yogyakarta, mereka berputar-putar di kawasan Lempuyangan dan Maliboro untuk mencari kelompok preman yang menganiaya rekan mereka. Saat bertanya kepada warga, mereka mendapatkan informasi bahwa komplotan Deki dan kawan-kawan pelaku pembunuhan Serka Heru berada di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Para anggota Kopassus ini kemudian lanjut menuju ke lapas Cebongan. Sesampainya di lapas, Koptu Kodik membagikan 3 senjata AK-47, 2 pucuk senjata replika AK-47, dan 1 pistol yang semula disimpan di bagian belakang mobil mereka. Sebelum mereka masuk ke lapas, mereka semua menggunakan sebo atau penutup kepala. Sekitar pukul 1.30 dini hari, gerombolan tentara ini masuk ke area lapas. Sewaktu tiba di gerbang, Ucok menggedor pintu dan mengaku aparat dari Polda DIY yang ingin mengebom tahanan atas nama Diki dan kawan-kawan. Petugas sipir sempat curiga dan tidak mau membukakan pintu lapas. Tetapi karena diancam dengan senjata api, pintu akhirnya dibukakan. Gerombolan Kopassus kemudian masuk ke dalam lapas. Mereka juga melakukan tembakan ke udara agar sipir dan napi yang lainnya tiarap. Mereka kemudian meminta kepada sipir penjara untuk menunjukkan sel tahanan di mana terdapat tahanan yang terlibat kasus penganiayaan anggota Kopassus hingga tewas di Hugos Cafe. Mereka juga meminta sipir memberikan kunci sel tempat di mana para tersangka ditahan. Dalam prosesnya, mereka sempat melukai sipir dan melakukan ancaman dengan menunjukkan granat. Akhirnya sipir memberitahu para tahanan tersebut di tempat sel 5A serta memberikan kunci selnya. Setelah memperoleh informasi tersebut, kelompok itu kemudian pergi menuju ke sel para tersangka. Setelah pintu blok A5 dibuka, Serda Ucok kemudian masuk ke dalam seorang diri. 2 terdakwa lainnya berjaga di luar sel, sedangkan yang lain ada yang berjaga di pintu masuk lapas dan juga ada yang menjaga petugas lapas. Sambil menenteng senjata, dia menyuruh para tahanan yang berada di sana untuk berkumpul. Kemudian Serda Ucok bertanya di mana kelompok Diki. Ia berkata, yang bukan kelompok Diki, minggir. Sempat ada tahanan yang berkata bahwa Diki tidak ada, tetapi dia mengancam akan menembak seluruh tahanan itu jika tidak diberitahu. Akhirnya para tahanan memisahkan diri hingga tersisa 3 orang. 3 orang tersebut disuruh berkumpul, kemudian langsung ditembak hingga tewas.
Setelah menembak mati para tahanan, pelaku memaksa tahanan di sel tersebut yang menyaksikan eksekusi itu untuk bertepuk tangan. Terdakwa Ucok pertama menembak Henry Angel Sahetapi alias Diki, kemudian menyusul Yohanes Juan yang saat itu dalam posisi angkat tangan, kemudian tahanan lain Adrianus Chandra Galaja alias Dedi berjalan merangkak ke arah selatan. Ucok kembali merentetkan tembakan. Setelah itu senjata yang digunakan Ucok macet. Dia lantas keluar sel untuk memperbaiki senjata tersebut bersama Sugeng Sumaryanto, tetapi tidak berhasil. Ucok kemudian bertukar senjata dengan Sugeng. Setelah menukar senjata, Ucok kembali masuk ke dalam ruang tahanan dan bertanya, mana pelaku yang satu lagi? Puluhan tahanan lain kembali menyingkir dan mengisahkan Gamaliel Yermianto Rohi Riwu alias Ade yang berdiri di dekat kamar mandi. Ade pun ditembak sebanyak 3 kali. Usai mengeksekusi keempat tahanan itu, para pelaku keluar sel. Sebelum pergi keluar lapas, para pelaku berusaha menghilangkan barang bukti dengan merusak kamera CCTV dan mengambil rekaman CCTV-nya. Setelah itu mereka pun pulang, sebagian pulang ke markas Kopassus, sedangkan 3 terdakwa yang lain kembali ke tenda latihan di Gunung Lawu. Penyerangan ini berlangsung selama lebih kurang 15 menit, sementara penembakannya berlangsung selama 5 menit. Ketua Majelis Hakim Joko Sasmito mengatakan 3 terdakwa, Serda Ucok Tigor Sembolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Koptu Kodik dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana berencana dan dinilai mencemarkan nama baik TNI serta menunjukkan pikiran yang sempit. Majelis Hakim mengatakan Serda Ucok membunuh para korban karena dendam. Korban Serkai Heru Santoso pernah menyelamatkan nyawanya saat bertugas di Papua. Serda Ucok yang merupakan eksekutor utama divonis 11 tahun, sedangkan Serda Sugeng 8 tahun, Koptu Kodik 6 tahun, dan ketiganya juga dipecat dari TNI. Atas vonis tersebut, mereka menyatakan akan mengajukan banding. Di luar gedung Mahkamah Militer, serangkaian aksi unjuk rasa mendukung Kopassus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Aksi sempat ricuh saat massa membakar dan menolak upaya petugas keamanan memadamkannya. Massa berangsur tenang setelah Dandim Yogyakarta turun dan meminta mereka agar menjaga ketertiban. Sementara itu, 5 terdakwa lainnya yaitu Sertu Trijuwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto, Sertu Suprapto, dan Sertu Herman Susmoyo yang disidang di ruang terpisah pada hari itu juga dinyatakan bersalah dan divonis penjara 1 tahun 9 bulan. Tetapi mereka tidak dipecat. Mereka dianggap turut serta membantu aksi eksekutor utama dengan melakukan kekerasan terhadap barang, yaitu merusak 2 LCD CCTV dan 2 DVR CCTV milik negara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.